Sebenarnya bidang economics yang diajar is not 100% finance ya. Kebanyakan orang muda buat saya don't really know what to do ya. Investor di Indonesia sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan perkembangan yang di luar. Halo sahabat Wirasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, katanya kan tahun 2023 ini merupakan tahun yang top kalau kamu mau investasi reksadana. Kebetulan nih hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai reksadana bersama suhunya, yaitu Mr. Liu Kongqian, Head of Investment dari Eastspring Investments. Langsung kita sapa. Halo Mr. Qian. Hai Glenda. Oke, Mr. Qian ini agak malu-malu ya. Oke, Mr. Qian, asalnya bukan dari Indonesia? Bukan. Dari mana? Dari Malaysia. Oke, negeri tetangga kita. Iya. Baik. Dari tahun berapa pindah ke Indonesia, Mr. Qian? Kurang lebih 2013. 2013, oke. 10 tahun. Oke, sebelumnya bergerak di bidang keuangan juga, reksadana di Malaysia seperti itu? Iya. Oke. Pak Qian, sudah berapa lama bekerja di bidang keuangan? Sudah sekitar 18 tahun ya. 18 tahun, Ya. Oke. Awalnya apakah dari pendidikan juga di finance seperti itu, Pak? Di awalnya pendidikan di waktu kuliah S1 Economics. Oke, memang finance begitu ya? Kemudian masuk ke finance. Sebenarnya bidang economics yang diajar is not 100% finance ya. Topiknya ada ekonomi terutamanya makro dan micro. Kemudian waktu mula mencari pekerjaan, ya sempat mencari investment banking. Kemudian mungkin personality saya kurang cocok dengan investment banking. Akhirnya ketemu sebagai analis ya, investment analyst. Dan setelah itu berterusan di buy side. Jadi pertamanya tertarik gitu terhadap dunia finance, sebetulnya nothing specific begitu ya Pak? Kebanyakan orang muda buat saya don't really know what to do ya. Sesudah graduate juga belum ada sesuatu yang fix, yang mau jadi patokan. So kind of stumble my way, peluangnya ada dan my first job was as an investment analyst. Oke, bekerja menjadi investment analyst for how long, berapa lama? Sebenarnya sampai sekarang as an investment analyst, masih, the job doesn't change. Yeah, the basic role is still to analyze. Okay. Jadi even though the role may change, the title may change, tapi your skill sets and your core function does not change. Still an investment analyst. 18 tahun berkarir di bidang keuangan bukan waktu yang sebentar nih Pak Qian. And you said that itu juga bukan love at first sight seperti itu ya. But sampai sekarang gitu, do you still love being an analyst? Yes, indeed. Kalau kerjaan sebagai investment analyst, mungkin sesuatu yang grows on you. Ya, semakin didalami, semakin mengerti the role of an investment analyst, appreciation-nya jadi muncul dan juga passion towards the job, because you know what you're working towards ya. So over time, in fact you appreciate it a lot more. Apa sih bagian-bagian mana yang Pak Qian paling senangi ketika menjadi investment analyst? Oke, mungkin setiap investasi ya, setiap perusahaan yang kita analyze itu berbeda. Dan selain itu mengikut perkembangan waktu, perusahaan itu juga will grow together with you. So setiap investasi itu cukup unik, and it's a learning opportunity in every investment. Ya, ada transferable knowledge dari investasi yang sebelumnya, dari textbooknya, dari pengertian finance-nya, tapi waktu diaplikasikan di sesuatu perusahaan, udah pasti ada sesuatu yang unik, and it's a learning opportunity. That is what makes it interesting. Pak Qian di Jakarta atau Indonesia 10 tahun, sebelumnya berkarir di Malaysia. Iya. Oke,
Oke, kenapa akhirnya 10 tahun lalu memutuskan untuk berkarir di Indonesia? Itu juga bukan keputusan 100% keputusan saya ya. Saya diberi peluang untuk pertama kali ke Indonesia waktu saya dengan employer saya yang sebelumnya. Jadi itu sekitar tahun 2012, tahun 2013 lah. Pertama kali ke Indonesia. Jadi sejak itu peluang untuk terus stay di sini, terus mengembangkan karier di sini terus ada. So within a short span of time, saya udah di sini 10 tahun. Nggak berasa ya Pak Chen? Nggak berasa sebenarnya. Okay. Apa bedanya nih berkarir di Malaysia dan berkarir di Indonesia? Agak susah untuk di compare ya, because I was a junior when I was in Malaysia. Di sini udah ekspektasinya lebih tinggi. Okay. 18 tahun, pasti udah banyak nih yang dicapai gitu prestasi ya. Boleh sebutin salah satu mungkin one of your proudest achievement so far? Sebenarnya the way I appreciate things, there's no specific proudest ya. I tend to appreciate what we have achieved, but the race is not over. Jadi at every step there's more to do. I think it's not come to a peak yet, and there's more to expect. So it's not so easy for me to reflect back on the proudest moment. Not yet. It's not time. Oke, Pak Chen pindah dari Malaysia ke Indonesia dan akhirnya sekarang berkarir di Eastspring. Boleh cerita perjalanannya seperti apa, Pak? Saya masuk Eastspring sekitar tahun 2018. Ya, dan waktu itu saya masuk sebagai senior portfolio, equity portfolio manager. Di awal karirnya di Eastspring, mungkin tanggung jawabnya belum begitu tinggi, belum begitu berat. Belum seperti sekarang ya? Belum seperti sekarang. Memang sempat beberapa tahun can develop myself as an equity portfolio manager di sini. Akhirnya dilantik sebagai head of investment. Oke. Approach Pak Chen sendiri dalam mengatur portfolio, apakah lebih heavy di technical side atau dari fundamentalnya juga dilihat sebagai pemberat? Ya, kalau approach saya sama dengan approach di Eastspring, yang pertamanya dari sisi fundamental. Jadi kita sebenarnya sebagai equity investor, di hujungnya is a bottom-up investor, kita memilih saham. Ya, tetapi pendekatan yang secara holistik, kita juga mulanya sebagian dari top-down, melihat situasi ekonomi, melihat sektor-sektor yang sesuai dalam siklus ekonomi tersebut, dan dari situ memberikan masukan dalam mengatur portfolio secara bottom up. Oke, berarti Pak Chen, apakah memilih performa perusahaan yang stabil over time, atau ada juga nih saham-saham yang hidden gem, yang masih undervalue? I think ada kombinasi, dan there's space in the portfolio for various types of companies. Ya sudah pasti dalam portfolio kita sebagian besarnya perusahaan yang lebih besar, yang large cap, di mana performance perusahaannya lebih predictable. Ya, itu menjadi core part of the portfolio. Mungkin hidden gems bergantung pada investor. Different investors will define it somewhat differently, and we will have our own definition of hidden gems. Pak Chen pernah berkarir di luar, pernah berkarir dan sekarang di Indonesia gitu ya. Menurut Pak Chen sendiri, apa sih yang membuat investing di Indonesia tuh seksi dibanding di negara lain? Oke, selama 10 tahun yang terakhir, Indonesia mengalami current account deficit selama 10 tahun terakhir. Yeah, and that has weighed on the equity market. Yeah, going forward, kita melihat secara structural ada perubahan besar di ekonomi Indonesia, and these structural changes are very good long term for the country. Dengan outlook makro yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus berbanding beberapa tahun yang terakhir, the growth outlook of the country
along with the investment opportunities dari sisi equity-nya akan bertambah. So I would say at this point, compared to the last 10 years, there is something quite different about Indonesia, where we should be quite optimistic about the direction of the country in the medium and longer term. Oke, nah kita memasuki second half dari 2023. A lot of sentiments, are going around gitu ya, terutama globally. Nah, menurut Pak Chen sendiri, bagaimana sih pengaruhnya terhadap investor yang mau invest gitu di pasar Indonesia? Oke, sesuatu yang kita pelajari sejak tahun kemarin, dan ini berhubungan juga dengan stabilitas ekonomi Indonesia secara makro, secara eksternal, adalah investor di Indonesia sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan perkembangan yang di luar. Ya, jadi sebagai investor yang di Indonesia, situasinya agak berbeda dengan 10 tahun yang terakhir, ya, where we are less vulnerable, and therefore you don't need to panic each time something happens in the US atau di China. Sebagai investor, kita harus appreciate the macro stability that is happening in the country, dan dengan itu investasinya bisa fokus melihat ke depan, bukan terus melihat risiko yang mungkin kejadian di luar. Yeah, this may be something that local investors are very familiar with over the last 10 years. And of course, in the second half of the year, going into next year, is elections. Yeah, kalau pemilu dan outcome dari pemilu agak impossible to correctly forecast, to predict. But we also take some comfort in the stability, in the macro stability of the country. Ya, sehingga pemimpin baru yang bakal dipilih, it would be in their best interest to continue the current policies, to ensure that the macro stability that has been achieved so far is something that can be extended and can be sustained. You need this stability because over the next 5 and 10 years, Indonesia really needs to maximize the demographic dividend. Yeah, and if you miss this chance, there will be no better opportunity. It'll be a missed opportunity. Oke, nah Pak Chen, tadi kita udah ngomongin prinsip dan strategi investing dari Eastspring. Nah, kalau dari Pak Chen pribadi, sebetulnya Pak Chen ini tipe investor yang seperti apa sih? Sebenarnya secara pribadi ya, this is personal risk appetite. Mungkin risk appetite-nya lebih rendah. Oke, lebih moderate, konservatif ya? Ya. Jadi pendekatan dalam pemilihan sahamnya tends to be on the moderate and the conservative side. Ya, jadi dalam pembentukan portfolionya yang disebut tadi, ada sebagian yang core dan large cap. That is what you're very comfortable with. That's what you can predict very well. And at the same time, dalam mencari hidden gems atau mencari alpha opportunities, kita juga harus cukup selektif ya dalam pemilihan saham-saham ini. Oke, kalau boleh dikasih tahu nih Pak Chen, favorite sektornya untuk saat ini apa secara personal? Favorite sector sebenarnya buat kebanyakan investor, I think it's the same. Ya, perbankan di Indonesia Still, ya, perbankan. is in a very good position. Ya, dan bukan cuma sekarang, historically for a very long time, banks have done very well. For the foreseeable future, it seems to be the same. Pak Chen, boleh kasih tips buat anak-anak muda yang ingin membangun karir di bidang keuangan, khususnya reksadana? Buat anak-anak muda yang ingin masuk ke industri reksadana atau yang kita sebut sebagai buy side, biasanya akan masuk sebagai investment analyst terlebih dahulu. Ya, bisa di di perusahaan asset management ataupun juga di perusahaan sekuritas. Tapi perjalanannya juga cukup panjang. Ya, because not all of the skills itu diajar di sekolah atau di university. And I think ideally dalam career sebagai investment analyst, kalau berpeluang untuk
di buy side untuk mengasah investment philosophy. Ya, itu cukup penting. It helps to form your own investment philosophy and how you go about looking at investments. Yeah, and that will help to make you a better investment analyst. Oke, untuk pemula sarannya kalau memilih reksadana yang ideal seperti apa nih strateginya? Untuk pemula, we have to look at risk appetite. Ya, harus sesuai dengan risk appetite masing-masing. And of course, other than that, kalau investor yang lebih muda dan the investment time frame-nya lebih panjang, normally you will be encouraged to take some equity. Yeah, so the two considerations, risk appetite and your investment horizon, will help guide you to the right type of mutual fund. Kemudian dari situ, I think it's good to start with a low or moderate risk terlebih dahulu. Yeah, especially if you are using mutual funds atau reksadana sebagai tabungan atau simpanan. Right, so you will, if you subscribe to enroll in a regular investment program, that helps you to gain exposure to investments in a very consistent way. Yeah, selain itu, it also gives you time to build up your total savings and your understanding of financial instruments. Ya, sebelum mulai mengambil risiko yang lebih tinggi. Oke, menarik perbincangan dengan Pak Chen, tapi kita hanya punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir. Apa definisi sukses untuk seorang Liu Kongqian? Definisi sukses ya, belum ada definisi sukses yang konkret. Ya, hidup ini satu perjalanan, ada milestone-nya, dan I think in life we aim to do more and to try to achieve more. Jadi at each point we should feel accomplished. Ya, tapi belum tentu you recognize that as a full achievement, as a success. Jadi to continue to aim higher and to push forward. Stay hungry ya? Iya. Oke, Pak Chen, luar biasa. Thank you so much for your time. Thank you so much for sharing your knowledge dan experience with us. Thank you, Glenda. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mr. Liu Kongqian selaku Head of Investment dari Eastspring Investments. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kamu, terutama yang pengen cuan dari investasi reksadana. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.